Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Suami kepergok di ruang kerja dengan adik angkatku. Kuseret keluar rumah tanpa sehelai pakaian. Ku pelihara dia sejak kecil. Ku bangun rumah ini dari nol. Tapi malam ini, ku dapati mereka bercumbu di ruang kerjaku sendiri. Kalian hina aku di atas semua yang kuberikan. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar langit Jakarta Selatan, menyisakan gemuruh yang terasa hingga ke tulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan aku baru saja selesai menidurkan anak kami yang masih balita. Reno belum juga naik ke kamar. Lampu ruang kerjanya masih menyala. Kulihat dari celah gorden lantai bawah. Biasanya ia akan mematikan lampu dan masuk kamar paling lambat pukul 10. Tapi malam ini, entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres. Aku turun pelan-pelan, langkahku ringan tanpa suara. Jantungku berdetak cepat, bukan karena firasat buruk, tapi karena diam-diam aku sudah mulai curiga sejak beberapa minggu terakhir. Reno terlalu sering membawa pekerjaannya ke rumah, tapi tak pernah ada satupun laporan yang dia selesaikan. Gagang pintu ruang kerjanya tidak dikunci. Kudorong perlahan. Dan saat itulah dunia yang selama ini kubangun runtuh dalam sekali pandang. Nesha, adik angkatku sendiri. Anak yatim piatu yang kubesarkan seperti darah daging. Dia berdiri di antara meja kerja dan lemari buku, mengenakan nick dress tipis berwarna biru. Gaun itu, gaun yang kuberikan padanya bulan lalu, agar dia tidak merasa seperti orang luar di rumah ini. Reno berdiri di hadapannya. Tangannya masih menggenggam pinggang Nesha. Tubuh mereka nyaris menempel. Wajah Reno memucat saat menyadari keberadaanku. Reno? Suaraku lirih, nyaris tidak terdengar. Ia tersentak dan langsung melepaskan tangannya dari tubuh Nesha. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku sudah melihat. Nesha menunduk, tapi tidak mundur, tidak menangis, tidak bersalah. Kamu? Bentak Reno, lebih terdengar seperti orang yang tertangkap basah sedang mencuri, bukan pria yang ketahuan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Apa maksud kalian? Aku mendekat, langkahku mantap meski tubuhku bergetar. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Reno. Aku membentak, tanganku menunjuk ke arah Nesha. Kau pikir aku ini bodoh? Ini bukan pertama kalinya, kan? Sudah berapa kali kalian lakukan ini? Di rumahku sendiri. Di ruang kerjaku. Nesha mencoba membuka suara. Kak, maaf. Jangan panggil aku kakak. Bentakku keras, napasku tersengal karena emosi. Kau bukan adikku. Kau pengkhianat. Kucabut semua kebaikan yang pernah kuberi padamu. Nesha, bahkan aku nyesel pernah selimuti tubuhmu yang demam saat kecil, nyesel pernah bela kamu dari orang yang hina kamu anak jalanan. Reno maju, mencoba mendekat. Kamu berlebihan, katanya dengan suara tinggi. Kamu gak pernah ada buat aku secara utuh, kamu terlalu sibuk. Plak, tangan kananku mendarat tepat di pipinya. Jangan berani-beraninya menyalahkan aku, Reno. Aku yang bangun bisnis ini. Aku yang biayai rumah ini. Bahkan cicilan mobilmu atas namaku. Kau cuma modal tampang dan nafsu. Aku lelaki, aku punya kebutuhan. Kamu terlalu sibuk jadi wanita mandiri yang lupa melayani suami. Aku mendesis, kalau kau merasa kurang dilayani, kenapa nggak bilang baik-baik? Kenapa kau tidur dengan adik angkatku? Kenapa bukan perempuan lain? Atau kau memang haus pengkhianatan? Reno diam. Nesha berdiri seperti patung, tak mampu berkata apa-apa. Tapi aku tak butuh lagi jawaban. Tak butuh klarifikasi. Mereka berdua telah menginjak-injak seluruh pengorbananku. Darahku mendidih, bukan hanya karena luka, tapi karena rasa jijik yang tak tertahankan. Keluar, desisku. Reno terbelalak. Apa?
Keluar dari ruang ini. Keluar dari rumahku. Sekarang juga. Astaga, kamu gila. Aku baru saja kehilangan suami dan adik dalam satu malam. Dan kamu bilang aku gila? Aku tertawa pahit. Kalian tunggu. Ini baru awal. Aku belum selesai. Aku berbalik keluar dari ruangan itu. Napasku masih memburu. Kutarik napas panjang, menahan air mata yang nyaris jatuh. Tapi tidak. Malam ini aku tidak akan menangis. Aku akan berubah. Karena mulai detik ini, dua manusia hina itu tidak akan pernah lagi melihat sisi lembutku. Aku berjalan cepat ke kamar tidur. Tanganku gemetar tapi pikiranku tajam. Kupungut koper besar yang selama ini kusimpan untuk kepergian darurat. Tapi bukan aku yang akan pergi, merekalah yang akan terusir dari rumah ini malam ini juga. Langkahku menghentak lantai saat turun ke bawah lagi. Reno masih berdiri di depan ruang kerjanya, dan Nesha bersembunyi setengah di balik dinding. Mereka pikir aku akan tenang setelah ledakan tadi? Tidak. Itu baru permulaan. Bawa keluar koper ini, kataku dingin pada Reno. Dia memandangku bingung. Apa maksudmu? Maksudku? Kalian pikir aku akan tidur sekasur dengan pengkhianat? Kalian pikir aku akan pura-pura tidak melihat apa yang kalian lakukan di balik punggungku? Keluar. Sekarang. Aku nggak mau debat tengah malam kayak gini. Reno mulai menaikkan nada suaranya. Kita bisa bicarakan ini besok pagi. Blah. Kutarik dasinya dan menyeretnya seperti anjing. Besok pagi. Kau pikir kau masih punya pagi di rumah ini? Jeritku keras, begitu keras sampai terdengar ke rumah sebelah. Pintu-pintu mulai terbuka. Warga sekitar, ibu-ibu, anak muda, bahkan Pak RT, mengintip dari balik pagar. Ada yang merekam dengan ponsel. Biarlah. Biarkan dunia tahu betapa menjijikkannya wajah asli pria yang selama ini kupuja dan adik yang pernah kucintai seperti darahku sendiri. Reno mencoba melawan, tapi aku sudah kalap. Kubuka lemari, kuambil semua baju dan celana miliknya lalu kulemparkan ke halaman satu persatu. Baju kerja, kaos, bahkan celana dalam. Ini pakaianmu, Reno. Nikmatilah kehidupan barumu sebagai laki-laki jijik yang diusir dari rumah sendiri. Dia menahan koper besar dan berusaha menghalangi tanganku. Cukup. Ini rumah kita berdua. Kau nggak bisa seenaknya usir aku keluar. Aku tertawa miris. Kita? Sudah tak ada kita sejak kau menyentuh adik angkatku sendiri. Dan Effie, rumah ini, semuanya, atas namaku. Atas namaku. Nesha muncul pelan-pelan dari balik dinding, tubuhnya hanya dibalut gaun tidur yang nyaris transparan. Wajahnya ketakutan. Tapi aku tak peduli. Dan kau, Nesha, ujarku sambil menunjuk tajam ke arahnya. Keluar. Keluar sekarang juga sebelum aku bawa keluar dengan tangan kosong. Aku nggak punya tempat tinggal, Kak? Suaranya lirih, sok menyedihkan. Bukan urusanku, Hardikku. Kau memilih ranjang kakakku untuk tidur malam ini, maka hadapi akibatnya. Mau jadi pelakor? Rasakan jadi gembel di malam yang sama. Reno maju, mencoba menutup tubuh Nesha dengan tubuhnya. Kamu keterlaluan. Keterlaluan? Keterlaluankah membela diri dari pengkhianatan? Aku menjerit nyaris menangis, tapi kutahan. Air mata tidak akan pernah jatuh untuk dua orang ini lagi. Kupungut kartu ATM-nya dari meja. Ini yang kau suka, kan? Uang. Kau pilih nafsu dan uang, kan? Kuangkat kartu ATM-nya tinggi-tinggi, lalu krek. Kusobek jadi dua, dan kulempar ke wajahnya. Reno mendesis, kamu gila, kamu akan menyesal. Aku meludah ke tanah. Aku baru saja menyelamatkan diriku dari hidup bersama bajingan macam kau. Aku akan menyesal jika tak melakukan ini lebih cepat. Kupanggil satpam dari interkom. Pak Joni, tolong bantu. Buka pagar. Dua makhluk najis ini keluar dari rumah saya. Sekarang juga. Baik, Bu. Dengan wajah merah padam dan tubuh hanya berbalut celana dalam dan jaket tipis, Reno berdiri di tengah halaman bersama Nesha yang menangis.
Hujan turun deras lagi. Kali ini bukan hanya membasahi mereka, tapi juga mempermalukan mereka. Aku berdiri di pintu, menatap mereka tanpa rasa iba. Kau ingin jadi binatang, Reno? Silakan hidup seperti binatang. Teriakku, suaraku tenggelam dalam derasan hujan saat gerbang otomatis menutup di belakang mereka. Itu kalimat terakhir yang keluar dari mulutku malam itu, dan kalimat pertama yang membuka badai berikutnya. Hanya butuh 30 menit sebelum video pengusiran itu beredar. Rupanya salah satu remaja kompleks sempat merekam dari balkon. Pagi harinya, notifikasi ponselku meledak seperti kembang api. Grup Wa Komplek, Mama Elit BSD. Bu Yati, pukul 6.12 sedih. Astagfirullah, itu bener rumah Mbak R? Kok suaminya keusir? Bu Mega, pukul 6.13 sedih. Aku punya full videonya. Mau? Bu Yati, pukul 6.14 sedih, share dong. Buat pelajaran kalau suami selingkuh. Dalam hitungan jam, video itu menembus Twitter, TikTok, lalu Instagram gosip. Captionnya memeki. Crazy Rich Wife seret suami ya adik angkat keluar rumah tanpa busana. Api, is it revenge or insanity? Pukul 9 pagi, aku menerima telepon dari Pak Hadi, Direktur Keuangan tempat Reno bekerja. Maaf mengganggu, Bu. Suaranya kaku. Video semalam sudah sampai Dewan Komisaris. Reputasi perusahaan terancam. Aku menarik napas. Keputusan Anda? Kami tak punya pilihan selain memecat Reno per hari ini. Mohon pemahamannya. Klik. Telepon ditutup. Satu pondasi hidup Reno runtuh sebelum jam kantor benar-benar dimulai. Di Instagram, akun gosip Lambe Bawang mengunggah kolase fotoku, Reno yang setengah telanjang, dan Nesha berbalut gaun tidur basah kena hujan. Komentar Mbak Tsunami. Pelakor karmanya instan. Respect buat mbaknya, berani. Semoga lakinya dan adik bohongan itu rasain panasnya aspal. Nama Reno trending. Nama Nesha dihujani emoji muntah. Sementara itu aku sibuk mengatur damage control, menghubungi lawyer, memblokir rekening campuran, dan menyiapkan press release singkat untuk media bisnis agar saham perusahaan kami yang lain tidak terjun bebas. Siang hari, Reno akhirnya menelepon, dari nomor tak dikenal. Apa yang kau lakukan? Suaranya parau, terselip isak tertahan. Puas? Kamu? Semua orang tahu aib kita. Aku menjawab tenang, tapi tiap kataku tajam seperti belati. Aib MU sendiri, Reno. Aku hanya membuka tirai dari panggung kebohonganmu. Karirku hancur. Karir yang dibangun di atas dusta pantas hancur. Orang-orang kantor menanyakan alasan sebenarnya. Aku dipermalukan. Rasakan. Itu fragmen pertama dari rasa malu yang kau hadiahkan padaku malam-malam sebelumnya. Ia terdiam. Lalu, dengan suara tercekat, Nesha, dia nggak kuat dibully. Bisa kau hentikan? Aku hampir tertawa. Hampir. Kau minta belas kasihan pada orang yang kalian hianati? Salah alamat. Klik. Teleponku tutup. Tak lama, akun baru bermunculan menuduhku istri toksik yang terlalu dominan. Ada thread Twitter panjang menyebutku menelantarkan suami secara emosional. Ku perhatikan senyap-senyap, lalu melempar satu fakta mematikan. Dominan? Ini laporan keuangan pribadi suami saya 4 tahun terakhir, tanpa angka rahasia. Semuanya atas biaya modal saya. Saya dominan karena dialah yang meminta saya jadi tulang punggung. Thread klarifikasi itu diverifikasi seorang jurnalis bisnis. Komentar publik langsung berbalik membanjiriku dukungan. Malamnya, Nesha memberanikan diri live di TikTok dari warung kopi murahan. Wajahnya bengkak, mata sembab. Teman-teman, tolong berhenti. Suaranya bergetar. Aku memang salah, tapi... Komentar mengalir cepat. Salah? Kamu penjajah ranjang kakak sendiri. Balikin hidup kakakmu dulu. Nangis dong sekarang, enak ya jadi pelakor. Livas treamnya dipenuhi hujatan hingga akhirnya terputus. Malam itu, kata Nesha naik ke trending kedua. Setelah semuanya, aku duduk di teras,
menyesap teh panas sambil menatap layar ponsel. Namaku di beranda digital diangkat sebagai ikon istri setia yang melawan pengkhianatan. Anehnya, aku tak merasakan kebanggaan. Hanya kosong, seperti hujan yang menyisakan genangan dingin di halaman. Aku berbisik pada diri sendiri, ini baru permulaan. Citra mereka boleh hancur, tapi rasa sakitku belum lunas. Kalimat itu masih menggema dalam pikiranku saat ku tutup pintu rumah dan meninggalkan malam bersama suara nyaring hujan yang mulai reda. Namun di luar sana, di jalanan yang basah dan dingin, dua manusia yang pernah menguasai hidupku sedang merasakan tamparan pertama dari kenyataan pahit yang dulu ku peluk sendiri dalam diam. 3 hari telah berlalu. Reno dan Nesha sudah seperti hantu kota. Mereka berpindah dari satu sudut ke sudut lain, seperti tak punya arah. Kehidupan mereka berubah dalam semalam, dari ranjang empuk dan rumah ber-AC ke emperan toko kosong yang berbau apek. Aku mendapat kabar itu dari satpam minimarket dekat komplek, yang tak sengaja melihat Reno mengemis minta sisa nasi bungkus kepada petugas kebersihan. Malam itu hujan turun pelan, hanya sisa gerimis. Asap dari gorengan warung kaki lima menari-nari di udara. Beberapa pengamen menyanyikan lagu patah hati yang terdengar sumbang, mengiringi pemandangan sepasang manusia yang duduk terbungkuk di pojok trotoar. Reno bersandar pada tiang listrik, mengenakan jaket lusuh yang entah dari mana. Rambutnya kusut, matanya sembab dan merah. Sementara Nesha duduk di sebelahnya, kedinginan, menahan lapar, dan wajahnya mulai menunjukkan titik hancur. Aku bener-bener nggak nyangka, hidupku bakal kayak gini. Gumam Reno sambil memijat pelipisnya. Kenapa? Karena selama ini kamu pikir hidupmu bakal terus ditanggung perempuan yang kamu hianati. Balas Nesha dengan nada sinis. Reno menoleh tajam. Gara-gara kamu, aku kehilangan segalanya. Nesha mendesis, tubuhnya gemetar karena marah dan dingin. Aku? Kamu yang gak bisa jaga mulut dan celanamu tetap tertutup. Kamu yang bawa aku ke lubang ini. Jangan berani nyalahin aku, Nesha. Kamu juga mau. Kamu yang manja-manjain aku. Kamu yang seneng digendongin pas istri aku pergi kerja. Karena kau bilang dia nggak pernah buat kamu bahagia. Kau bilang aku satu-satunya yang ngerti kamu. Mereka terdiam. Hujan makin deras. Suara kendaraan dari atas jembatan layang memekakkan telinga. Tak ada tempat untuk berlari. Tak ada pelindung dari udara malam yang menikam tulang. Beberapa jam kemudian, mereka berpindah ke warung kopi tua yang hanya ditutup terpal dan kayu lapuk. Si pemilik, Pak Darto, mengizinkan mereka duduk asalkan tidak mengganggu pengunjung lain. Tapi tak ada yang datang malam itu. Bahkan kehangatan warung itu tak cukup mengusir dingin dari dalam dada mereka. Nesha menggigil. Kedua tangannya menggenggam gelas plastik berisi kopi hitam yang nyaris dingin. Aku capek, Ren. Capek banget. Reno menghela napas dalam. Aku juga. Tapi mau bagaimana lagi? Kita udah dicampakkan. Kita? Nesha menoleh dengan lirih. Yang dibuang bukan cuma kamu, tapi aku. Dan yang paling menyakitkan, aku dibuang oleh orang yang aku anggap kakak sendiri. Reno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku pikir semuanya bisa kita perbaiki. Perbaiki? Kita udah rusak sejak pertama kali kau buka pintu kamar hotel itu buat aku. Ren, kita bukan korban. Kita pelaku. Waktu berlalu. Malam makin larut. Angin menusuk. Tak ada lagi pelukan hangat, tidak ada tempat bersandar, tidak ada kasur empuk atau pintu rumah untuk mengetuk. Mereka hanya punya satu sama lain, dan kebencian yang pelan-pelan mulai tumbuh dari dalam. Kau tahu apa yang paling bikin aku muak? Tanya Nesha lirih. Apa? Kau nggak pernah benar-benar cinta padaku. Kau cuma butuh pelarian. Dan aku terlalu bodoh ikut nyemplung. Reno tak menjawab. Ia memalingkan wajah, menatap lampu jalan yang berkedip lemah. Paginya, seseorang dari dalam mobil mewah memotret mereka diam-diam. Foto itu kembali viral. Reno, mantan direktur, tidur di kardus. Nesha, mantan, adik angkat pengusaha, duduk dengan wajah pucat di samping tong sampah. Captionnya, dulu sombong,
Sekarang cari sisa nasi. Karma? Atau ujian? Dan aku hanya membaca berita itu sambil menyuap sarapan perlahan di rumahku yang kini kembali sunyi. Aku tidak tertawa, juga tidak menangis. Aku hanya mengangguk pelan sambil berkata pada diriku sendiri, kalian baru saja belajar betapa mahal harga dari sebuah pengkhianatan. Kalimat itu kutanam dalam hati seperti ukiran batu nisan, dingin, abadi. Tapi malam itu, ketika rumah kembali sunyi, dan satu-satunya suara hanyalah detak jam dinding serta desir angin menyentuh kaca jendela, pikiranku mulai menyeretku mundur ke masa lalu yang berlumur luka. Aku duduk di pojok kamar kerja, ruangan yang dulu kupenuhi dengan kenangan manis bersama Reno. Dinding-dindingnya masih menyimpan foto-foto keberhasilan bisnis pertama kami. Tapi kini, semua terasa busuk. Dan semakin aku mengingat, semakin aku sadar, semua ini bukan terjadi tiba-tiba. Saat itu aku sedang mengandung 3 bulan. Kandungan pertama kami. Aku bahagia. Reno tampak bahagia. Atau, pura-pura bahagia? Aku ingat malam itu, aku pendarahan hebat. Tengah malam, Reno tak ada di rumah. Kupikir dia lembur, seperti biasa. Aku yang sedang kesakitan dan gemetar menelepon ambulans sendiri, dibantu asisten rumah tangga. Tak ada suami di sisi saat dokter menyatakan janinku tak selamat. Aku menelepon Reno dengan tangan yang masih lemas. Dia tak mengangkat. Lalu subuh, baru dia pulang, dengan baju acak-acakan dan aroma parfum asing menempel di jaketnya. Maaf, aku kelelahan semalam, tertidur di kantor. Bodohnya aku percaya. Beberapa bulan setelah keguguran, aku masih terpuruk dalam duka. Tapi Reno mulai terlihat lebih hidup. Ia rajin keluar malam, berdalih pertemuan investor, rapat penting, dan semacamnya. Nesha, yang sudah tinggal di rumah sejak kuliah, sering menjadi tempat aku mencurahkan sedih. Ia duduk di ranjangku, memelukku, mengusap rambutku. Tenang ya, Kak, mungkin belum rezeki. Doakan aku kuat, Nes. Dan dialah yang dengan tangan yang sama menyentuh wajahku, ternyata menyentuh punggung suamiku di belakangku. Setahun lalu, sebuah tagihan hotel muncul dari kartu kreditku. Biasa, karena memang Reno sering memakai kartuku. Tapi kali itu, ada 2 nama terdaftar di kamar. Reno dan seorang wanita. Aku sempat curiga. Tapi ketika kutanya, Reno menjawab cepat. Itu bagian marketing. Salah input. Nggak usah dibesar-besarkan. Aku menelan rasa curiga. Lagi, Nesha, saat itu, baru kembali dari liburan, yang katanya ditraktir oleh teman kampus. Padahal setelah kupikir, jadwalnya pas. Tanggalnya cocok. Nama wanita di reservasi hotel hanya inisial. Bisa jadi siapa saja. Tapi sekarang, semua keping puzzle menyatu. Dan aku muntah oleh hasilnya. Kini, aku berdiri di depan cermin. Mataku bengkak bukan karena tangis, tapi karena terlalu banyak menahan. Aku membuka kembali folder di laptop berisi laporan transaksi masa lalu. Kubuka data 2 tahun ke belakang. Hotel, restoran mewah, pembelian lingerie, dan selalu, pengeluaran itu terjadi saat aku sakit, saat aku sibuk kerja, saat aku lemah. Kupukul meja. Bro, air mataku jatuh akhirnya. Tapi bukan karena sedih, karena muak. Kuambil ponsel, kubuka rekaman suara dari malam terakhir sebelum Reno kuseret keluar. Rekaman itu belum pernah kuputar sepenuhnya. Tapi sekarang kutekan tombol play. Reno, aku salah, Nes. Tapi kamu yang selalu ada buat aku, bukan dia. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Nesha, jangan pikirin dia, sayang. Dia nggak tahu, dan nggak akan tahu. Mereka salah. Aku tahu. Dan mereka akan tahu betapa rusaknya mereka di mataku. Aku berdiri di depan mereka, rekaman itu kutunjukkan. Saat aku menangis karena janinku tak selamat, kalian tidur di hotel yang kubayari. Reno diam. Nesha menunduk, wajahnya pucat. Maaf, jeritku,
membanting rekaman itu ke meja. Cuma itu, kalian tikam aku saat aku hancur, lalu datang padaku dengan kata, "Maaf." Reno berbisik. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku tahu, kalian pantas hancur. Aku menatap foto lama kami bertiga yang tergantung di dinding. Reno di tengah, aku di kiri, Nesha di kanan. Kami tertawa di foto itu. Aku yang dulu terlalu percaya. Kutarik foto itu dari bingkainya. Kurobek. Tersisa hanya wajahku sendiri di ujung sobekan. Mulai sekarang, aku berdiri sendirian. Tapi lebih kuat daripada sebelumnya. Dan itu bukan sekadar sumpah kosong. Itu adalah awal dari pembuktian bahwa aku bukan hanya istri yang ditinggalkan. Aku adalah fondasi. Aku adalah tulang belakang dari semua yang pernah Reno banggakan. Dan sekarang, aku akan meruntuhkan semuanya. Perlahan, pasti, dan sah secara hukum. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika aku melangkah masuk ke kantor notaris langgananku, Bu Desi. Wanita parubaya yang sudah menangani dokumen-dokumen bisnisku sejak awal pernikahan dengan Reno. Semua sudah saya siapkan, katanya sambil menyodorkan dokumen-dokumen tebal. Ku jawab singkat, saya mau semua aset bisnis yang atas nama bersama, dialihkan ke nama pribadi saya, termasuk saham di perusahaan yang selama ini Reno duduki sebagai komisaris. Baik, Bu. Tapi untuk penandatanganannya, perlu kuasa hukum khusus. Ada di lampiran kelima, ucapku cepat. Dia menandatangani itu tanpa sadar waktu mabuk 2 bulan lalu. Saya punya saksi. Legal. Bu Desi tersenyum tipis. Cerdas sekali, Bu. Semua jalan sah. Aku hanya menjawab dingin. Aku belajar dari lelaki yang mengajarkanku bahwa cinta tak sebanding kekuasaan. Pukul 11 siang aku duduk di ruang eksekutif bank. Di depanku, manajer senior yang dulu lebih sering menyanjung Reno kini menunduk sopan padaku. Kami sudah menonaktifkan seluruh akses Pak Reno terhadap rekening gabungan. Hanya ibu yang berwenang sekarang. ATM-nya sudah diblokir. Sudah. Bahkan kartu kreditnya ikut dicabut karena tagihan yang tidak bertanggung jawab. Bagus. Jawabku tajam. Kalau dia ingin uang, suruh dia kerja. Seperti aku dulu, saat dia duduk manis menikmati hasilku. Pukul 2 siang, aku berdiri di depan ruang rapat besar. Semua karyawan level atas sudah berkumpul. Beberapa wajah menunjukkan kecanggungan, terutama para loyalis Reno. Mereka tak menyangka aku akan muncul sebagai pemimpin, bukan istri yang hanya datang saat perayaan ulang tahun perusahaan. Aku berdiri tegak. Tak ada getar di suaraku. Mulai hari ini, semua struktur akan dirombak. Posisi komisaris yang sebelumnya diisi oleh Reno, kosong. Kita ganti. Dan siapapun yang merasa satu frekuensi dengannya, boleh angkat kaki sekarang juga. Beberapa saling pandang. Ada yang mencoba membela. Tapi Bu, Pak Reno itu pendiri. Yang menanam modal awal siapa? Potongku. Siapa yang jamin semua pinjaman usaha dengan aset pribadi? Siapa yang negosiasi kontrak pertama ke luar negeri? Kalian tahu jawabannya. Satu-satu mereka menunduk. Tak ada yang berani menjawab. Karena semua tahu, jawabannya adalah aku. Sore harinya, Reno menelepon. Suaranya parau, penuh kemarahan yang diselimuti putus asa. Aku dengar kamu ambil alih semua. Ambil kembali hakku, maksudmu. Kau pikir aku hanya istri? Nada suaraku meninggi. Aku dalang dari semua angka di balik kekayaanmu. Kau cuma penikmat. Aku perencana. Aku eksekutor. Aku pemberi napas di balik nama perusahaan kita. Kau tega? Ucapnya lirih. Seperti bisikan lemah yang tak lagi punya pijakan. Lebih tega mana? Aku mencabut milikku. Atau kau yang menusuk dari belakang? Saat aku terbaring di rumah sakit, kau tidur dengan adik angkatku. Saat aku bangun bisnis siang malam, kau tidur siang dengan wanita yang kupelihara. Reno terdiam. Napasnya terdengar berat dari seberang telepon. Aku melanjutkan. Dan satu lagi, Reno. Mulai minggu depan,
Semua email dan akses ke sistem keuangan pusat akan ditutup. Jangan berharap sepeser pun dari sini. Kalau kau masih punya harga diri, carilah pekerjaan. Tapi kupastikan satu hal, tidak satu perusahaan pun yang akan menyentuh namamu setelah aku bicara. Jadi kau benar-benar ingin menghancurkan aku sepenuhnya. Aku tersenyum tipis, walau dia tak bisa melihat. Aku tak menghancurkanmu, Reno. Kau yang menggali lubangnya sendiri. Aku hanya menutup petinya. Klik. Teleponku tutup. Aku duduk sendirian di ruang kerjaku yang sudah kutata ulang. Foto-foto lama sudah kuganti. Kini hanya ada aku dan anakku di figura-figura kecil di meja. Kubuka email terakhir dari divisi legal. Seluruh perpindahan aset dan kuasa saham telah sah dan teregistrasi penuh. Aku menarik napas dalam-dalam. Bukan karena lega, tapi karena satu beban besar akhirnya kulunasi. Di luar, langit masih gelap. Tapi tak seperti dulu, kini aku tak merasa dingin. Di balik semua luka, satu hal kini tumbuh dalam diriku, kekuatan. Dan pada akhirnya, harta, jabatan, dan aset, semua kembali ke tangan yang pantas. Tanganku, bukan tangan pria yang menjual harga dirinya demi gairah. Bukan tangan gadis yang menusuk dari belakang demi tempat tidur empuk. Kupikir semuanya akan berakhir saat seluruh aset telah kembali padaku. Tapi aku lupa, ada satu wilayah yang lebih berbahaya dari ranah hukum, yaitu ranah keluarga. Pengadilan tanpa hukum tertulis, tapi penuh penghakiman yang menusuk. Dan hari ini, aku dipanggil ke dalamnya. Aku tiba di rumah mertuaku di kawasan Ciputat tepat pukul 2 siang. Langit mendung, seperti suasana hatiku. Di ruang tengah, seluruh keluarga besar sudah berkumpul. Orang tua Reno, 2 adik perempuannya, 2 paman, dan 1 bibi. Reno duduk di sudut ruangan dengan wajah kusut dan tampang pura-pura teraniaya. Sementara itu, aku datang hanya ditemani ayah dan ibu kandungku. Begitu aku duduk, suara pertama yang keluar bukan salam, tapi serangan. Kau tega sekali, Rani, seru mertuaku, Bu Lastri. Mengusir suamimu sendiri. Menghancurkan nama baik keluarga. Aku menahan senyum pahit. Nama baik? Yang mana, Bu? Yang sedang viral tidur dengan adik angkat istrinya. Dia lelaki. Selapak Bambang, ayah Reno. Lelaki bisa khilaf. Ayahku bangkit dari kursi. Dan perempuan harus jadi pelayan yang sabar sambil ditusuk dari belakang. Begitu maksud Bapak. Ibu Reno berdiri, menunjuk ke arahku. Kamu itu terlalu keras. Kamu terlalu dominan. Rumah tangga tak bisa dibangun dengan wanita yang suka memerintah. Aku menarik napas panjang. Dan rumah tangga tak bisa dipertahankan kalau pria di dalamnya hanya tahu berbaring di atas jerih payah istri, sambil tidur dengan adiknya. Cukup, bentak Pak Bambang. Kami malu padamu, Reno. Semua terdiam. Pak Bambang menoleh ke anaknya yang tertunduk. Bukan karena kau selingkuh saja, tapi karena kau membiarkan semua ini terjadi saat istrimu yang, katanya, keras itu, justru yang membesarkanmu dari nol. Bu Lastri berseru, tapi kan dia istri yang... Ayahku memotong tegas. Dia istri yang membangun perusahaan dari kamar kontrakan. Saat Reno cuma kerja serabutan, Rani bawa kontrak dari klien pertama. Ibu kandungku menyusul. Rani rela jual cincin warisan untuk nutup modal awal kalian. Reno malah bawa pelakor ke hotel. Suasana memanas. Reno menutup wajahnya, suara gemetar. Kumohon, cukup. Aku berdiri perlahan. Tak ada yang cukup, Reno, kecuali harga diriku. Itu satu-satunya yang tidak bisa kau ambil. Bu Lastri menangis. Kami keluarga yang malu, dipermalukan di depan tetangga. Aku mendekat, menatapnya lurus. Saya malu lebih dulu, Bu. Diusir dari ranjang, disisihkan saat kehilangan anak, diselingkuhi di rumah sendiri, dan masih harus mendengar saya yang disalahkan. Paman Reno mencoba melunak. Rani, dengar. Kami tahu Reno salah. Tapi jangan begini caranya. Beri kesempatan, mungkin kalian bisa. Aku menyela.
Kesempatan? Setelah aku melihat dia mencumbu adik yang tumbuh di rumahku sendiri. Semua terdiam lagi. Aku memandang satu persatu. Jika kalian tetap memilih untuk menyalahkan aku yang membela diri, maka biarlah. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah selesai menjadi korban. Sekarang aku penentu cerita. Bulastri memandangku getir. Kau sudah berubah, Rani. Aku menatapnya tajam. Tidak, Bu. Saya bukan berubah. Saya kembali menjadi saya yang dulu sebelum dihancurkan oleh anak ibu. Pak Bambang menunduk, nyaris berbisik. Dia wanita yang membesarkanmu jadi pria kaya. Sekarang lihat, siapa yang tak punya harga. Reno menangis diam-diam. Tapi aku tak tertarik lagi dengan air matanya. Aku pamit. Tak ada pelukan. Tak ada pintu yang dibuka. Tapi ada satu langkah pasti yang kutinggalkan di rumah itu. Langkah dari perempuan yang sudah menelan luka, tapi menolak jadi bangkai. Kupikir setelah pertarungan di meja keluarga itu selesai, aku bisa benar-benar melanjutkan hidup. Tapi semesta sepertinya belum selesai menagih balas. Dan kali ini, bukan aku yang harus merasakan getirnya karma. Pagi itu, aku menerima pesan dari nomor asing. Bu Rani, maaf mengganggu. Saya perawat jaga RSU Jakarta Selatan. Pasien bernama Reno Akbar dirawat di sini dalam kondisi lemah. Tidak ada keluarga yang datang. Beliau menyebut nama ibu. Aku terdiam. Reno? Butuh waktu 10 menit sebelum aku menjawab. Baik, saya datang siang ini. Setibanya di rumah sakit, udara dingin dan bau alkohol medis langsung menyambut. Deretan bangsal penuh. Tangisan pasien, langkah cepat petugas medis, suara alat monitor, semuanya membentuk suasana sunyi yang penuh tekanan. Aku melangkah masuk ke kamar nomor 12. Di dalamnya, Reno terbaring. Tubuhnya kurus, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Selang infus menempel di tangan kirinya. Ia menggigil, napasnya pendek-pendek. Rani? Suaranya nyaris tak terdengar. Aku diam sejenak, menatap lelaki yang dulu begitu pongah, kini seperti bayangan dirinya sendiri. Aku kedinginan, katanya lirih. Dia? Tinggalkan aku. Aku mendekat, mengambil kursi di samping tempat tidur. Kupandangi wajahnya yang tak lagi menyimpan sisa-sisa kesombongan dulu. Bibirnya pecah-pecah, kulitnya pucat. Seperti kau tinggalkan hatiku, ucapku pelan, saat kau tidur dengan dia. Reno meneteskan air mata. Aku tak tahu, itu karena rasa sakit atau penyesalan. Dia kabur. Rani, katanya. Nesha, saat aku mulai batuk-batuk, dia menghilang. Katanya tak tahan hidup miskin. Aku kejar, dia bilang aku beban. Aku menghela napas panjang. Ada rasa getir yang menusuk dadaku, bukan karena iba, tapi karena betapa mudahnya orang seperti Reno menuai apa yang mereka tanam. Seperti aku dulu, kataku lirih. Menjerit dalam sepi, menahan sakit sendirian, dan kau tak ada. Sekarang kau tahu rasanya. Reno menggenggam lengan bajuku, suaranya memohon. Aku minta maaf, Rani. Aku salah, aku hancurkan semuanya. Sudah terlambat, ujarku datar. Tak ada satupun yang datang. Semua tinggalkan aku, bahkan keluargaku. Aku menggeleng pelan. Karena semua orang sudah melihat siapa dirimu sebenarnya. Flashback 2 hari sebelumnya. Nesha datang ke rumah sakit 2 hari sebelumnya. Tapi setelah mendengar Reno didiagnosis TBC akut, ia langsung memaki perawat. Aku gak mau urus orang kayak dia. Aku pikir dia bisa ajak aku bangkit. Ternyata cuma sampah miskin. Dia meninggalkan Reno tanpa menoleh. Dan sejak hari itu, tak ada lagi kabar darinya. Kembali ke rumah sakit. Aku berdiri dari kursi. Reno menggenggam ujung bajuku, lemah. Jangan pergi. Aku takut mati sendiri. Aku menatapnya. Ada getir, tapi tak ada lagi luka. Kau sudah mati di hatiku sejak malam itu, Reno. Yang terbaring di sini, hanya bayang-bayang pria yang pernah kucintai. Aku melangkah keluar ruangan. Di balik pintu,
Seorang perawat menyambutku. Bu, apakah ibu ingin jadi penanggung jawab administrasi dan medis? Aku menatapnya, lalu menjawab datar, tidak. Cari keluarganya. Atau biarkan negara yang mengurus. Saat aku keluar dari rumah sakit, langit mendung menyambutku. Tapi tak seperti sebelumnya, kali ini aku tidak merasa gentar. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya datang tepat waktu, dan kali ini, ia mengetuk pintu Reno, tanpa ampun. Namun setelah meninggalkan rumah sakit hari itu, aku tidak langsung pulang. Langkahku malah membawaku ke tempat yang sudah lama tak kukunjungi, tempat di mana seseorang yang selalu mencintaiku tanpa syarat, kini tertidur untuk selamanya. Siang itu sunyi, tak ada angin. Hanya suara dedaunan kering yang sesekali jatuh di atas batu nisan. Aku berdiri di depan pusara ibu, memeluk diriku sendiri. Tanahnya masih lembab dari hujan semalam. Batu nisannya bersih, terawat, dan hanya dihiasi satu vas bunga kecil yang kutaruh saat peringatan kematian setahun lalu. Dunia terasa sunyi di hadapan pusara ini. Dan justru dalam sunyi, luka-luka yang kututupi dengan balas dendam mulai bicara kembali. Kupandangi nisan ibu, jantungku bergetar. Aku datang lagi, bisikku. Aku duduk di sisi makam, tangan meraba-raba tanah basah. Bu, aku benci dia. Tapi aku juga pernah mencintainya. Suaraku pecah di ujung kalimat. Setiap malam aku tidur dengan bayangan pengkhianatannya. Tapi Bu, dulu, aku tidur di lengannya. Aku tertawa dengannya. Aku percaya dia akan jadi ayah dari anak-anakku. Ku kedipkan mata, tapi airnya tak bisa dibendung. Salahkah aku kalau ingin dia merasakan semua yang kurasakan? Aku menarik napas panjang. Saat aku keguguran, dia pergi. Saat aku bangun bisnis, dia tidur dengan adik yang kupelihara. Dan sekarang, ketika dia tak punya siapa-siapa, dia memanggil namaku. Tanganku mengepal di atas tanah makam. Apa itu karma, atau aku yang terlalu kejam? Kenangan ibu flashback singkat. Suara ibu seakan muncul dari memoriku, seperti bisikan hangat di telinga. Rani, jangan pernah balas luka dengan luka. Tapi juga jangan izinkan dirimu jadi alas kaki. Tahu kapan harus memaafkan, tahu juga kapan harus meninggalkan. Kembali ke pemakaman. Aku mendongak ke langit. Mendung menggantung, tapi belum hujan. Sama seperti hatiku, penuh awan gelap yang belum pecah. Reno kini sebatang kara. Tubuhnya kurus, tidak punya siapa-siapa. Bahkan Nesha pun kabur. Keluarganya tak mengakuinya. Tak ada satupun yang mau bertanggung jawab atas pengobatannya. Dan aku, satu-satunya nama yang masih ia ucap. Tapi benarkah aku harus kembali? Menolongnya, merawatnya, atau biarkan saja dia menjemput ajalnya sendiri. Seperti aku dulu meratapi janinku sendirian tanpa dia di sisi, aku menunduk ke arah nisan ibu. Bu, apa aku akan berdosa kalau aku membiarkannya mati sendirian? Apa itu bentuk kebebasanku? Atau justru kekejaman yang tak kusadari? Angin kecil berhembus, seperti pelukan tak terlihat. Dia memohon, Bu. Dengan suara yang dulu pernah membisikkan cinta. Tapi kali ini, suara itu hanya menyuarakan putus asa. Aku berdiri perlahan, mengusap batu nisan ibu. Mungkin ini bukan tentang memaafkan dia, tapi tentang membebaskan diriku sendiri dari kebencian. Kulangkah mundur, meninggalkan makam. Tapi bukan dengan hati yang berat. Ada satu pemahaman yang mulai tumbuh. Keadilan bukan selalu tentang menyaksikan mereka tersiksa. Kadang, keadilan adalah ketika aku tetap hidup, kuat, dan mereka tenggelam dalam penyesalan. Saat aku melangkah ke parkiran, ponselku bergetar. Pesan dari rumah sakit. Pasien Reno Akbar dalam kondisi kritis. Mohon konfirmasi apakah ibu bersedia menandatangani perawatan akhir. Kutatap layar ponsel lama. Lalu mataku terpejam. Bab ini belum selesai, tapi keputusannya akan mengubah segalanya. Aku tak segera menjawab pesan dari rumah sakit. Aku diam, duduk di dalam mobil di pinggir jalan, menatap layar ponsel yang masih menyala. Jari-jariku gemetar,
Bukan karena ragu, tapi karena terlalu banyak luka yang mendesak untuk dimenangkan. Setelah 2 jam, aku akhirnya membalas. Pindahkan dia ke tempat yang lebih tenang. Saya akan tanggung biayanya. Tapi saya tak akan tanda tangan apapun sebagai istri. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan sebuah rumah kontrakan sempit di pinggir gang sempit dan berlumpur. Tak ada nomor rumah yang jelas. Hanya papan nama lusuh bertuliskan, kontrakan Bu Uci, dan bau selokan yang menyengat. Di dalam salah satu kamar yang remang dan pengap, Reno terbaring, tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang. Dia mengangkat kepala lemah saat melihatku masuk. Rani?" Suaranya pelan, seperti bisikan angin yang nyaris mati. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di kursi plastik reyot di samping kasurnya. Ruangan itu lembab. Bau obat, keringat, dan debu mencampur jadi satu. Jendela tidak pernah terbuka. Hanya cahaya dari lampu 10 watt yang menguning di langit-langit. Reno mencoba meraih tanganku. Aku minta maaf. Mataku menatapnya lurus, tak berair. "Maafmu tak cukup menyembuhkan hatiku," kataku pelan. "Tapi cukup untuk mengakhiri semuanya." Dia terisak. Dadanya naik turun pelan, suaranya mulai patah-patah. "Aku hancurkan hidup kita. Aku tahu. Terlalu terlambat untuk segalanya." Aku menggenggam tangannya, bukan karena cinta, tapi karena aku ingin dia tahu. Aku telah menang. "Kau benar," ucapku pelan. "Segalanya terlambat. Tapi tak satu pun yang kubuat terjadi tanpa alasan. Kau hidup dengan harga yang harus kau bayar." Tubuh Reno mulai bergetar. Matanya mulai redup. Tapi ia masih sempat tersenyum kecil. "Terima kasih, karena kau datang." "Bukan karena cinta," jawabku, datar. "Tapi karena dendamku sudah lunas." Dia mengangguk pelan, lalu matanya terpejam. Nafasnya terhenti, sunyi. Seperti malam yang menelan semuanya perlahan. Aku menatap tubuh tak bernyawa itu lama. Tak ada air mata, tak ada kelegaan, tapi juga tak ada luka yang kembali terbuka. Hanya satu hal yang terasa, selesai. Kupalingkan wajah, berdiri, dan keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Kabar terakhir tentang Nesha datang dari temanku di dunia hukum. Aku lihat dia, Ran. Dia kerja sebagai wanita simpanan lelaki tua kaya. Di Batam, katanya. Aku hanya mengangguk. Karma memang tidak pernah buru-buru. Tapi dia tahu alamat. Malam itu, aku berjalan kaki melewati jalanan kota yang sepi. Tak ada lagi Reno. Tak ada lagi Nesha. Tak ada lagi air mata, teriakan, atau kemarahan. Tapi juga tak ada bahagia. Karena dari semua ini, aku belajar satu hal penting. Dendam bisa menyembuhkan luka, tapi tidak bisa mengembalikan hati yang pernah hancur. Kematian memang menutup cerita, tapi tidak menutup luka. Dan aku akan hidup dengan itu. Kupalingkan wajah terakhir kalinya, meninggalkan jasadnya, dan masa lalu yang tak akan pernah sembuh.